Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Aulia Ramli. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang dilaksanakan di PT Toyo Lab Indonesia pada tanggal 3 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 yang berjudul Analisis kadar amonia pada sampel air limbah dengan metode spektrofotometer UV secara penat. Kerja praktek ini dilakukan dengan tujuan pertama, sebagai syarat memenuhi persyaratan kursus kerja praktek. Kedua, menghadirkan gambaran nyata tentang lingkungan kerja kepada mahasiswa untuk persiapan masa depan. Ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak diajarkan secara langsung di kelas. Keempat, mendapatkan pengalaman langsung, observasi, dan pemahaman visual tentang kondisi lapangan. Selain tujuan kerja praktik secara umum, ada juga tujuan khusus terkait analisis kadar amonia, yaitu pertama, menentukan konsentrasi amonia dalam sampel air limbah untuk menilai tingkat pencemaran dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Kedua, memberikan data pendukung untuk pengambilan keputusan pengelolaan limbah seperti perbaikan sistem pengolahan. Ketiga, mengevaluasi kualitas air limbah apakah memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Mari kita bahas sedikit mengenai latar belakang amonia. Amonia dengan rumus kimia NH3 adalah senyawa kimia berbentuk gas tak berwarna dengan bau tajam yang khas. Senyawa ini dapat terbentuk secara alami melalui dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dan juga diproduksi secara sintetis melalui proses industri. Amonia digunakan secara luas dalam pembuatan pupuk nitrogen, bahan kimia, dan lain-lain. Namun, amonia juga sering ditemukan dalam limbah cair, terutama dari limbah domestik dan industri yang mengandung senyawa nitrogen yang kemudian dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, amonia perlu diproses melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kualitas air dan keseimbangan ekosistem. Dalam kadar tinggi, amonia dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan melalui proses eutrofikasi yang menurunkan kadar oksigen terlarut. Untuk meminimalkan dampak negatif ini, diperlukan metode analisis yang akurat untuk mengukur kadar amonia dalam air limbah. Spektrofotometri UV dengan metode FENAT menjadi pilihan karena memiliki sensitivitas yang tinggi dan tidak menggunakan zat berbahaya seperti merkuri. Metode ini melibatkan penambahan reagen FENAT yang bereaksi dengan senyawa amonia membentuk senyawa berwarna biru infernal yang kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 640 nanometer. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih jauh mengenai instansi tempat saya melakukan kerja praktek, yaitu PT Toyo Lab Indonesia. PT Toyo Lab Indonesia adalah laboratorium lingkungan independen yang didirikan pada tahun 2019 dan berlokasi di Depok. Mereka menyediakan layanan pengujian dan konsultasi di bidang lingkungan dengan fasilitas lengkap serta tim profesional yang berpengalaman dalam analisis laboratorium. Laboratorium ini menerapkan sistem manajemen mutu ISO IS 1725-2017 yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). PT Toyo Lab Indonesia memiliki visi dan misi yang sangat sejalan dengan pentingnya analisis lingkungan, yaitu visi mereka adalah menjadi laboratorium lingkungan yang kompeten dan profesional dalam pengujian parameter lingkungan, serta menjadi laboratorium terpercaya dalam mendukung pengolahan lingkungan. Misinya yaitu menjadi mitra dalam menyediakan layanan pengujian laboratorium dan menyajikan data lingkungan berkualitas tinggi. Mereka juga mengutamakan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada setiap kegiatan laboratorium untuk menjamin keselamatan dan efisiensi kerja. Dan terakhir, memberikan layanan profesional untuk mendukung kemitraan strategis dengan pelanggan, pemegang saham, karyawan, serta terus mengidentifikasi dan mengembangkan peluang baru. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat esensial dalam lingkungan laboratorium. Penerapan K3 sangat penting untuk mencegah paparan bahan berbahaya. Seluruh personel laboratorium wajib menggunakan alat pelindung diri APD seperti jas lab, sarung tangan, pelindung mata, dan sepatu safety. Pemindahan bahan kimia harus dilakukan sesuai prosedur untuk mencegah tumpahan, cekalang, atau paparan langsung. Selain itu, ventilasi yang baik juga diperlukan saat menangani bahan kimia yang mudah menguap atau beracun.
Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang air yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air bersih sangatlah krusial untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup. Sekitar 11 hingga 50% kebutuhan air rumah tangga berasal dari air tanah. Air tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Air memiliki karakteristik dan sifat yang unik, yaitu air berbentuk cair pada suhu 0 sampai 100 derajat Celcius, mampu menyimpan panas dengan baik, dan membutuhkan energi tinggi untuk mengembang. Air juga memiliki tegangan permukaan tinggi dan mengembang saat membeku, sehingga es dapat mengapung. Kekaruan, suhu, warna, bau, dan rasa air dipengaruhi oleh zat organik atau anorganik dan mikroorganisme. Kualitas air ditentukan oleh parameter seperti DO, oksigen terlarut, BOD kebutuhan oksigen biologis, COD kebutuhan oksigen kimia, dan pH tingkat rasanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Bab 2/8. Air diklasifikasikan ke dalam 4 kategori berdasarkan fungsinya. Air kelas 1 ditunjukkan untuk keperluan sebagai air minum atau tujuan lain yang memerlukan kualitas air setara air minum. Air kelas 2 dimaksudkan untuk infrastruktur rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, dan irigasi pertanian. Air kelas 3 ditunjukkan untuk kegiatan budidaya ikan air tawar, peternakan, dan irigasi pertanian. Air kelas 4 dimaksudkan untuk irigasi pertanian atau tujuan lain yang mengharuskan kualitas air setara dengan kebutuhan tersebut. Berbicara tentang air, tidak lepas dari air limbah. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Men-LH 10/1995, limbah cair adalah zat cair yang dihasilkan dari aktivitas industri atau kegiatan manusia lainnya yang dikeluarkan ke lingkungan dan berpotensi merusak kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara fisik, air limbah seringkali berwarna keruh, berbau tidak sedap, dan terdapat endapan. Kandungan bahan kimianya bisa berupa organik seperti karbohidrat, minyak, lemak, pestisida, fenol, protein, deterjen, atau anorganik seperti kesadahan, klorida, logam berat, nitrogen, fosfor, belerang, dan B3. Sumber asal air limbah dapat berasal dari air buangan rumah tangga, industri, kota praja, serta rembesan dan tambahan. Kemudian kita memasuki pembahasan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah isu serius yang saling terkait dengan pencemaran udara dan penggunaan lahan. Ketika udara yang tercemar turun bersama hujan, air hujan tersebut dapat mencemari perairan di permukaan. Kurangnya kesadaran masyarakat seperti pembuangan limbah dan tinja sembarangan, serta limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya juga menjadi penyebab utama pencemaran air. Dampaknya bisa meluas hingga mencemari pantai dan laut. Beberapa jenis polutan yang menyebabkan pencemaran air antara lain sisa benda organik, makhluk hidup tingkat rendah, zat kimia anorganik dan mineral, radioaktif, minyak, dan perubahan suhu. Mari kita kembali lebih dalam ke amonia. Amonia adalah senyawa kimia berbau tajam yang secara alami terbentuk dari penguraian bahan organik. Senyawa ini memiliki massa molar 17,03 gram per mol, sangat mudah larut dalam air, dan memiliki titik didih sekitar minus 33,35 derajat Celcius serta titik lebur minus 77,7 derajat Celcius. Struktur molekul amonia berbentuk piramida segitiga dengan sudut ikatan sekitar 107,5 derajat. Secara kimia, amonia bersifat basa lemah dengan nilai pKb sekitar 4,75, namun juga dapat bertindak sebagai asam sangat lemah dengan pKa 9,25. Dalam dunia industri, amonia digunakan sebagai bahan baku pupuk, bahan pendingin, dan produk pembersih rumah tangga. Meskipun memiliki banyak manfaat, amonia juga sangat beracun jika berada dalam konsentrasi tinggi. Di lingkungan perairan, kehadiran amonia dalam limbah dapat membahayakan organisme akuatik serta mencemari lingkungan. Oleh karena itu, deteksi dan pemantauan kadar amonia sangat penting dilakukan secara rutin. Selanjutnya, mari kita bahas tentang spektrofotometer UV phase. Spektrofotometer UV phase ultraviolet visible merupakan alat analitik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar cahaya yang diserap oleh suatu sampel pada rentang panjang gelombang ultraviolet 200 hingga 400 nanometer dan cahaya tampak 400 hingga 800 nanometer. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi A berbanding lurus dengan konsentrasi C zat dalam larutan dan panjang lintasan cahaya I, sehingga rumusnya yaitu A sama dengan epsilon kali C kali
Cl, di mana epsilon adalah koefisien absorpsi molar. Ketika cahaya monokromatik diarahkan melewati sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh molekul-molekul yang memiliki gugus kromofor seperti senyawa aromatik, ikatan langkat, atau gugus fungsional OH dan NH2. Penyerapan cahaya ini menyebabkan elektron dalam molekul tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, menghasilkan spektrum serapan yang khas. Aplikasi spektrofotometri UV sangat luas, termasuk mengukur konsentrasi zat dalam larutan secara kuantitatif, mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola serapan, analisis kualitatif, memantau jalannya reaksi kimia, dan digunakan di berbagai bidang seperti kimia, farmasi, bioteknologi, dan lingkungan. Contohnya untuk mendeteksi amonia dalam air limbah ini. Dalam analisis amonia ini menggunakan metode fenol. Penentuan amonia, khususnya pada konsentrasi rendah, memerlukan reaksi kimia untuk mengubah analit menjadi senyawa turunannya agar dapat dianalisis secara kolorimetri. Metode umum yang digunakan adalah metode fenol dan metode Nessler. Meskipun metode Nessler terbatas karena penggunaan merkuri, metode biru indofenol yang dikembangkan oleh Berthelot pada tahun 1859 lebih sering digunakan saat ini. Prinsip metode ini melibatkan reaksi amoniak dengan hipoklorit dan fenol dalam suasana basah yang dikatalis oleh natrium nitroprusida menghasilkan warna biru indofenol. Reaksi dilakukan dalam media basah dan intensitas warna diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 640 nanometer. Proses reaksinya melibatkan amoniak atau amonium bereaksi dengan hipoklorit, penambahan fenol dalam suasana basah membentuk indofenol, natrium nitroprusida sebagai katalis mempercepat reaksi, dan trisodium sitrat ditambahkan untuk menghilangkan gangguan dari ion kalsium dan magnesium. Sebelum melakukan analisis, penting untuk melakukan verifikasi metode uji. Verifikasi metode adalah proses yang dilakukan oleh laboratorium untuk memastikan bahwa metode pengujian yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan pengujian. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas pengujian dan menunjukkan kinerja laboratorium, mengingat kondisi, keahlian personel, dan peralatan yang berbeda di setiap laboratorium. Metode standar dirumuskan dan ditetapkan oleh badan standarisasi seperti ISO, International Organization for Standardization, dan ASTM, American Society for Testing and Materials, BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini adalah contoh kurva kalibrasi NH3 yang digunakan. Semakin banyak titik yang digunakan dalam pembuatan kurva kalibrasi, semakin baik secara statistik persamaan regresi linear yang terbentuk. Kurva kalibrasi dalam verifikasi metode SNI 066989.30 2005 ini mencakup konsentrasi dari 0,0 mg per liter hingga 0,0 mg per liter. Persamaan regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,9986 X ditambah min 0,0007 dengan koefisien determinasi sebesar 0,9997 dan koefisien korelasi sebesar 0,9998. Nilai R yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana hubungan antara absorbansi dan konsentrasi pada larutan standar yang disiapkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam standar SNI 066989.30 yaitu koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,97. Intercept harus lebih rendah dari absorbansi amonia dalam sampel agar dapat mengukur total kadar amonia dalam air limbah. Berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,9998 dapat dinyatakan bahwa hubungan linear antara konsentrasi standar NH3 dan absorbansinya sangat kuat atau memenuhi syarat linearitas sesuai standar. Selanjutnya, mari kita bahas penentuan kandungan amonia dalam sampel. Prinsip dari pengujian kandungan amonia ini yaitu amonia air limbah bereaksi dengan natrium hipoklorit membentuk senyawa kloramin NH2Cl yang kemudian bereaksi dengan reagen fenolat membentuk senyawa antara monoklorkuinon. Selanjutnya, monoklorkuinon bereaksi dengan sisa reagen fenol membentuk senyawa indofenol yang berwarna biru yang kemudian bisa dideteksi dengan spektrofotometer UV-Vis. Menggunakan larutan standar tengah sebagai pembanding untuk menghitung konsentrasi dari sampel yang dianalisis. Berdasarkan data, konsentrasi amonia tertinggi terdapat pada sampel air limbah dengan nomor sampel 21-2 yaitu sebesar 0,485 ppm dengan absorbansi 0,484, sedangkan sampel air limbah dengan nomor 211 memiliki konsentrasi amonia sebesar 0,0
ppm dengan absorbansi 0,018. Sampel air limbah dengan nomor 213 memiliki konsentrasi amonia 0,142 ppm dengan absorbansi 0,141. Dan terakhir, sampel air limbah dengan nomor 41 memiliki konsentrasi amonia 0,082 ppm dengan absorbansi yang sama, yaitu 0,082 ppm. Dalam data analis ini, hasil pengukuran konsentrasi pada sampel uji yang mengandung amonia menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 640 nanometer masih di bawah batas baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016. Pada sampel RPD 41 didapat hasil konsentrasi yaitu 0,043 ppm dengan absorbansi 0,044. RPD atau Relative Percent Difference bertujuan untuk mengukur seberapa jauh perbedaan antara dua hasil pengukuran yang sama dan mengecek apakah metode analisis yang kita lakukan konsisten dan presisi. Idealnya RPD yang baik adalah kurang dari 10% sampai kurang dari 20%. Sedangkan untuk sampel recovery 41 menghasilkan konsentrasi dan absorbansi yang sangat tinggi melebihi batas maksimal. Hal ini memerlukan analisis ulang untuk memvalidasi akurasi metode analisis. Recovery merupakan ukuran persentase yang terdeteksi dari sampel yang ditambahkan amonia dengan tujuan untuk memastikan bahwa metode analisis dapat mendeteksi dan mengukur amonia secara akurat. Persen recovery yang baik biasanya berada dalam rentang 90 hingga 110%. Hasil berikutnya nilai absorbansi yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi amonia dalam sampel air limbah sesuai dengan prinsip dasar hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi A suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi C. Dengan demikian, absorbansi dari suatu larutan akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi zat larut. Baliknya, bila konsentrasi suatu zat larut rendah, maka absorbansinya pun rendah. Pada data ini, hubungan yang jelas antara absorbansi dan konsentrasi amonia dalam sampel dapat dilihat melalui pengukuran yang dilakukan pada berbagai sampel uji dengan konsentrasi yang bervariasi. Sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa kesimpulan dari kerja praktikum ini, yaitu yang pertama, kurva kalibrasi menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi amonia dan absorbansi dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 0,9986 X ditambah min 0,0007. Kedua, koefisien korelasi sebesar 0,9998 yang sudah sesuai standar yang ditetapkan dalam SNI 066989.30/2005. Yang ketiga, sampel nomor 212 memiliki kadar amonia tertinggi sebesar 0,485 ppm. Sementara sampel nomor 211, 213, dan 41 memiliki konsentrasi lebih rendah. Pengukuran konsentrasi pada sampel uji yang mengandung amonia dalam air limbah masih di bawah batas baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016. Terakhir, metode spektrofotometri UV vis secara final terbukti sensitif dan akurat untuk analisis amonia dalam air limbah meskipun diperlukan peningkatan ketelitian dalam penyiapan larutan standar dan pengujian sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.